Hai, Assalamualaikum. Welcome to my video. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memperlihatkan proses produk olahan dari susu segar. Mau tahu apa aja? Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahmati Ramadona dari program MBKM Universitas Warmadewa yang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro. Nah, karena ini tugas yang sangat keren, jadi saya ingin memperlihatkan karya saya yang terbaik. Mau tahu? Langsung saja check it out. Oke, nextnya di sini kalian pertama harus menyiapkan susu UHT. Yang kedua yaitu keju cheddar, dan yang ketiga adalah tepung tapioka. Setelah menyiapkan bahan-bahan tadi, perlu adanya tindak lanjut, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang ingin diproses ke tingkat selanjutnya. Kalau di sini saya parut kejunya ya. Selanjutnya di sini ada 3 bahan yang telah diproses seperti penakaran dan juga pemarutan. Kemudian siapkan teflon dan juga nyalakan kompor. Nah, di sini saya menggunakan api yang kecil. Selanjutnya, masukkan susu UHT sebanyak 300 ml ke dalam teflon. Dan kemudian aduk hingga rata dan pastikan susu tidak terjadi penggumpalan. Kemudian di sini pastikan juga suhu tetap suam-suam kuku. Di sini saya tesnya pakai kulit saya ya. Dan di sini yang tahap kedua yaitu memasukkan keju ke dalam teflon. Setelah keju masuk semua ke dalam teflon, maka aduk kembali hingga rata dan mengental. Jika dirasa larutan telah mengental seperti ini, maka kalian perlu menyiapkan tepung tapioka yang telah dilarutkan ke dalam air. Nah, kalau saya sih di sini masukkannya sedikit demi sedikit. Aduk lagi dan masukkan kembali tepung tapioka secara sedikit demi sedikit. Nah, di sini tujuannya untuk memberi kekentalan sesuai selera yang saya inginkan atau yang teman-teman inginkan ya. Jika sudah tidak ada gumpalan dan merata, maka boleh kalian masukkan lagi sisa larutan tepung tapioka yang telah kalian buat. Karena ini tahap yang terakhir, maka di sini kalian bisa mengaduk bahan tersebut hingga mengental dan mencapai kelenturan yang kalian inginkan. Oke, sambil menunggu mengaduk, jadi saya juga jelaskan sedikit ya. Nah, di sini yang saya buat ini adalah keju mozzarella versi KW. Nah, keju sendiri adalah salah satu produk pangan yang berasal dari hasil pengolahan susu yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Dan keju sendiri juga memiliki jenis yang beragam. Salah satunya keju yang cukup populer, seperti keju mozzarella. Nah, bisa teman-teman lihat ya, teksturnya sudah mulai terbentuk. Nah, yang membedakan mozzarella KW dan asli itu terjadi pada proses pembuatan dan juga bahan-bahannya teman-teman. Nah, jika pembuatan keju mozzarella yang asli yaitu menggunakan susu sapi segar yang dicampurkan dengan asam sitrat dan ranet. Nah, ranet itu merupakan enzim yang dihasilkan oleh lambung mamalia untuk mencerna susu. Ranet itu juga mengandung enzim proteolitik yang berfungsi untuk memisahkan bagian padat dan bagian cair pada susu. Bahan ini tentu sulit sekali didapatkan di pasaran dan menyebabkan mahalnya harga keju mozzarella. Dan tanpa disadari keju saya sudah jadi nih teman-teman, sudah mencapai kelenturan yang saya inginkan. Jadi bisa kita taruh deh di tempatnya. Selain bahan dan proses pembuatan, kalian juga harus memperhatikan wadah penyimpanannya. Nah, wadah usahakan tetap dalam kondisi bersih ya. Dan jika bisa, kalian gunakan wadah yang anti lengket. Atau seperti yang saya lakukan ini, yaitu dengan memberikan sedikit minyak atau mentega.
Nah, tujuannya yaitu jika bahan telah beku, maka bahan tersebut dapat dengan mudah dikeluarkan dari wadahnya. Proses ini bisa kalian lakukan dengan cepat ya. Dan jangan lupa, jangan sampai ada yang tersisa di teflon. Jika semua sudah masuk ke dalam wadah, bisa kalian ratakan seperti ini ya. Dan juga bisa menggunakan spatula untuk membantu meratakannya. Nah, setelah rata bisa kalian tutup. Setelah itu baru masukkan ke dalam freezer. Lakukan dan tunggu selama 4-5 jam. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita tunggu selama 4-5 jam di dalam freezer. Wah, cukup sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut untuk mengeluarkan kejunya. Sini siapkan piring dan kemudian kita langsung taruh aja kejunya di atas piring. Nah, ini bisa kalian gepuk-gepuk ya biar kejunya keluar. Setelah keluar penampilannya seperti ini loh teman-teman. Dan ini saya langsung memotongnya. Sambil memotong gini, saya mencium aroma yang sangat lezat, yaitu dari aroma keju yang berasal dari susu segar sebagai bahan yang digunakan tadi. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit mengenai keju mozzarella. Nah, keju mozzarella ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis keju lunak lainnya, yaitu pada bagian kemuluran. Nah, kemuluran keju mozzarella ini terjadi karena proses stretching pada curd yang sudah terpisah dengan whey. Karena kasein susu melekat dan berikatan satu sama lain. Wah, di sini tampilannya cantik ya teman-teman. Nah, di sini juga pasti teman-teman tanya kenapa warnanya menjadi kuning. Nah, warna kuning karena adanya kandungan beta karoten pada lemak susu sapi yang kita gunakan sebagai salah satu bahan yang telah kita gunakan. Oke teman-teman, teman-teman sudah pada tahu kan proses dan pembuatannya seperti apa dan bagaimana penjelasan mengenai keju mozzarella itu? Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila selama pembuatan video ada salah kata maupun penulisan yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih.